Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Permatasari, kelas TEP Genap 2018, NIM J1B 018010. Akan mempresentasikan makalah etika profesi mengenai fungsi etika, unsur-unsur pokok etika, dan kesusilaan. Yang pertama yaitu etika. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral dan moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua yaitu profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian pada para pemangkunya. Selanjutnya yaitu apa itu etika profesi. Etika profesi atau professional ethics merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat, itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi etika. Di antaranya yaitu 1. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 2. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 3. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. 4. Alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok etika. Yang pertama yaitu ada kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dan tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya. Yang ketiga yaitu hati nurani. Hati nurani adalah tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani sangat berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia dalam mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat objektif. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui yang bertujuan memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman penyeluruhan setiap individu atas seluruh tindakannya yang dilakukannya sebagai manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu yaitu prinsip bersikap baik, prinsip memiliki rasa keadilan, dan prinsip memiliki rasa hormat. Selanjutnya yaitu kesusilaan. Kesusilaan adalah hasil suatu atau menjadi yang terjadi di dalam jiwa. Yang dinamakan kesusilaan ialah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Dengan kata lain, kesusilaan menanamkan wajib dan dharma. Secara demikian, kesusilaan mengatur perilaku manusia serta masyarakat yang di dalamnya manusia tersebut ada. Berhubung dengan itu, manusia tidak boleh semaunya sendiri berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perilakunya diatur atau ditentukan oleh norma kesusilaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.